Hmm. Halo teman-teman semuanya, balik lagi bareng aku Jordi Aldian. Aduh, apa kabarnya teman-teman semua? Hari ini aku seneng banget karena ini pertama kali aku tuh bikin YouTube yang agak panjang, ya kan? Sebelumnya biasanya cuma short-short aja, tapi ini bikin YouTube-nya panjang. Terus hari ini kita akan masuk ke segmen Wheel of Challenge. Jadi mana si itu iPad-nya? Mana iPad-nya? Mana iPad-nya? Oh, ini dia. Oke. Makan apa kita hari ini udah diatur sama Spin the Wheel. Nah, isi di dalamnya nih banyak banget nih. Ada mie instan, fried chicken, milk tea, sosis, bakso, ramyeon, kimchi. Terus ada aneka rendang, mineral water, milk tea. Banyak banget kata gua. Oh! Ramyeon dan kimchi. Nah, ini dia produk-produk ramyeon yang udah aku beli. Yang pertama ada produk dari Korea, yaitu Noguri Ramyeon. Yang kedua dan ketiga adalah produk dari Indonesia. Ada Arirang dan juga Indomie. Wah, ini kimchinya banyak banget. Kimchi yang aku makan ada produk dari Korea dan juga ada yang dari Indonesia. Ini ada yang jongga. Nah, ini juga kimchi jongga. Ini gede banget nih isinya. Ini namanya kimchi mam. Duh, nggak sabar deh buat makan kimchi ini. Duh, aku suka banget kimchi, guys. Ada yang Java Superfood. Nah, ini kimchi 200 gram. Buat teman-teman yang belum tahu apa sih kimchi tujor? Kimchi itu tuh jadi kayak asinan sayur khas Korea gitu. Dia itu biasanya pakai sawi putih, kemudian difermentasi pakai campuran banyak banget. Biasanya tuh ada buah pir dicampur sama onion, bawang bombay, di blender gitu, dihalusin. Terus ada gochujang, ada gochugaru, dan itu diendapkan atau difermentasi selama mungkin. Jadi nanti rasanya akan asam hasil dari fermentasi itu sendiri. Nah, tunggu apa lagi? Langsung aja kita hayo. Belum selesai, masih ada challenge-nya lagi. Challenge apaan lagi sih? Ya, blindfold, ditutup matanya. Berarti gue nggak sama sekali tahu nih ya, ini produknya apa yang dimasak gitu ya, oke? Yaudah deh. Yaudah langsung kita mulai dari yang pertama. Yuk, let's go! Dalam setiap proses perebusan ramyeon, aku nggak ada di tempat, aku nggak ada di dapur. Jadi aku minta tolong sama tim aku untuk rebusin secara random mie apa yang pertama sampai terakhir dan aku nggak sama sekali tahu mie-nya. Wah. Ini udah bener belum? Ini dia ramyeon yang pertama, oke? Nyam. Nyam. Ramyeon yang pertama, ini tuh rasanya ada spicy-nya. Terus kuahnya emang kental banget. Asin gurihnya jos. Terus dia ada aroma kayak seafood. Rasanya lebih dominan asin, gurih, pedas, dan ada aroma khas seafood itu sendiri. Tekstur mie-nya, kalian bisa lihat ya, mie-nya tuh dia kayak, kalau yang aku makan dia keriting, tapi keritingnya kenyal banget sumpah. Kayak teksturnya kayak kind of mochi gitu loh kalau dimakan. Bener-bener kenyal banget. Oh ya, note lagi dari aku. Dalam setiap proses perebusan ramyeonnya, aku bilang sama tim aku untuk lihat petunjuk kemasan di belakangnya. Jadi kita pakai stopwatch dan nggak ada mie yang kekerasan, nggak ada mie yang kelembekan. Nyam. Kalau dari tekstur mie-nya, ini mirip banget sama mie yang pertama. Dia kayak bergelombang gitu, keriting, gelombang, ikal. Kalau ditanya kenyalnya, lebih kenyal yang pertama. Full mochi, kayak full ketan. Itu stretch-nya akan beda. Ini tuh aku kasih gambaran kayak mie-nya itu ada tambahan terigu sedikit gitu. Jadi kayak kenyal tapi ada tambahan terigu sedikit. Kuahnya. Kuahnya tuh dominan gurih. Udah gurih aja. Nggak ada pedas, nggak ada asam. Gurih aja. Udah benar-benar gurih. Kalian yang pecinta ramyeon gurih, terus sedikit asin tapi nggak ada asam atau pedes ya, yang ini cocok banget buat kalian. Nah, ini juga kenapa aku tuh pengen masaknya tuh mendadak dan dicobainnya mendadak. Karena kalau makan ramyeon kayak gini apalagi berkuah, masih panas-panas, masih anget-anget, abis baru dimasakkan pasti jauh lebih nikmat, ya kan? Aromanya sih sedap gurih gitu ya.
Kalau dari tekstur mie-nya, yang ketiga ini teksturnya kenyal tapi lebih padat ketika digigit. Terus dari segi rasa, ini tuh lumayan pedas guys. Pedesnya tuh kayak lada hitam gitu. Jadi kayak pedas, lumayan pedas. Ini berasa di mulut sama di tenggorokan tuh lumayan pedas. Dan rasanya asin gurih. Buat kalian yang suka pedas, gurih, sensasi lada hitam gitu. Wah, ini enak banget ramyonnya. Sumpah, best banget. Ramyeon udah, sekarang kita cobain kimchinya. Mana yang cocok sekiranya dimakan sama ramyeon ya? Nyam. Asamnya jos banget ini mah, jos gandos sumpah. Kayak asamnya strong dan yang aku rasain cuma dapet asamnya aja. Pedas gochujang atau ada aromatik dari bawang putih atau onion itu nggak ada sama sekali. Jadi emang bener-bener cuma asam doang untuk yang pertama ini. Nyam. Ini aku juga ngambil random ya. Wow. Yang pertama tadi asam banget. Ini lebih asam lagi daripada yang pertama. Tapi bedanya, kalau yang pertama itu asamnya dia kering, nggak banyak liquid, nggak banyak moisture. Yang kedua ini asam, basah, jadi kayak jusnya juga tuh bener-bener strong banget. Aku ngerasanya kayak kalau yang pertama itu kayak asam fermentasi, yang ini lebih kayak ke asam cuka karena emang saking strongnya. Jadi buat kalian yang suka lumayan asamnya strong banget nih, nomor 1 sama nomor 2 udah best banget buat kalian, serius. Yang ketiga, nyam. Yang ketiga nih asamnya masih oke banget. Terus ada manisnya, ada gurihnya, ada asinnya. Ini tuh ibaratnya kayak bikinnya tuh dibejek-bejek semuanya jadi satu, gramasinya sama. Kayak misalkan, aku kasih bayangan ya. Kayak garam 2 gram, gula 2 gram, asam 2 gram gitu. Jadi benar-benar rata gitu. Jadi kalau misalkan mau dimakan, itu tuh nggak ada yang saling mendominasi antara rasa asin, asam, pedas, atau manisnya juga. Kita lanjut yang terakhir, nomor 4. Yang keempat rasanya ketika dimakan ini dominan manis duluan. Jadi rasa manisnya tuh paling dominan, baru disusul ketika digigit asamnya muncul. Nah, terakhir pedesnya baru keluar di tenggorokan. Ini aku beneran sama sekali nggak tahu mereknya apa aja. Jadi ini bener-bener apa yang aku makan, itu yang aku describe, itu yang aku ceritain ke kalian semua. Siapakah pemilik dari si C ini? Oh, ternyata punyanya Jongga. Kongres Jongga. Ini sumpah rasanya enak banget. Kalau kalian mau cobain, kalian harus cobain yang Jongga. Jongga nih. Ini enak banget menurut aku. Isiannya juga banyak banget berarti. Ini ada setengah kilo. Dan ini adalah produk dari Korea. Tuh. Tenang semuanya. Jangan khawatir, jangan takut. Semua produk-produk yang udah aku cobain kali ini itu udah tersertifikasi halal Indonesia dan juga tersertifikasi halal Korea. Jadi aman banget, kalian bisa cobain masing-masing di rumah. Congratulations sekali lagi buat Jongga, kimchinya enak, aku suka. Kalau ditanya mana yang jadi favorit aku, mana yang aku suka, aku tetap pilih nomor 1. Nomor 1 itu menurut aku balance, jadi ada wangi aroma khas seafood, ada pedesnya juga, dan ada rasa gurihnya juga. Jadi karena ini mirip-mirip, aku taruh yang nomor 1 itu di posisi ke-1 ya. Posisi pertamanya nomor 1. Ingat ya guys, ini semuanya enak-enak, tinggal kita sukanya yang mana. Nah, aku udah jabarin tadi poin-poin apa aja yang pas aku cobain dari masing-masing varian rasa. Dan kalian juga nggak usah takut. Kalian jangan khawatir, jangan takut. Kalau mau cobain setiap varian rasanya masing-masing nih, tenang aja. Semuanya sudah sertifikasi halal Indonesia dan juga sertifikasi halal Korea. Jadi aman banget buat kita cobain. Dan kalau kalian mau beli produk-produknya, semuanya ada di supermarket terdekat. Gampang banget nyarinya, tenang aja. Nah, icip-icip di Wheel of Challenge kali ini udah selesai. Kalau kalian punya ide dan saran, boleh banget tulis di kolom komentar kira-kira nanti makan apa
challenge-nya apa? Yuk lanjut aja, langsung tulis di kolom komentar. Jangan sungkan. Aku Jordi Alan pamit undur diri. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye. Thank you.